Media. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, apa kabar? Gua kali ini bakal bahas sebuah movie anime yang berjudul The Empire of Corpses, atau kalau judul Jepangnya adalah Shisha no Teikoku, yang rilis tahun 2015. So, gak usah lama-lama lagi, kita langsung saja bahas filmnya. Diceritakan di abad ke-19, teknologi mayat banyak dikembangkan sehingga mereka yang mati dapat dipekerjakan di berbagai sektor, mulai dari militer hingga akhirnya merata ke segala aspek. Teknologi mayat sendiri mulai dikenalkan oleh Dr. Victor Frankenstein yang satu abad sebelumnya berhasil menciptakan Dwan yang menjadi satu-satunya mayat yang bisa bicara dan memiliki hasrat. Karena hal itu, sepeninggalnya Victor Frankenstein, banyak ilmuwan yang terus mencari formula yang tepat agar bisa menciptakan mayat hidup yang selevel atau bahkan melebihi Dwan. Karena yang sekarang mereka mampu ciptakan hanyalah mayat hidup yang bergerak sesuai perintah tuannya. Kemudian kita akan berfokus pada seorang mahasiswa asal London, Inggris. Dia adalah John Watson, seorang yang jenius dan maniak pengetahuan. Saat itu, dia terlihat sedang melakukan eksperimen pada mayat teman dekatnya sendiri untuk dimasukkan necrowave yang merupakan jiwa palsu yang dimasukkan ke dalam kepingan elektronik agar tubuh orang mati bisa dibangkitkan. Percobaannya berhasil dan dia pun menamai mayat temannya itu sebagai Friday. Namun karena penelitian mayat adalah hal yang ilegal, dia kemudian ditangkap oleh Walsingham yang merupakan salah satu utusan kerajaan Inggris. Namun melihat besarnya potensi yang dimiliki oleh John Watson, Walsingham memutuskan untuk mengirim Watson untuk menjalani misi pencarian dokumen legendaris yang dikenal sebagai catatan Victor, yang merupakan peninggalan Victor Frankenstein seabad yang lalu, dan dipercaya berisi detail teknologi rahasia untuk menciptakan mayat hidup layaknya Dwan yang bisa bicara dan memiliki hasratnya sendiri. Singkat cerita, Watson akhirnya pergi ke Mumbai, India. Dia pergi dengan membawa Friday untuk mencatat semua detail perjalanan. Di sana, dia sekilas melihat seorang wanita Amerika yang membuat dirinya begitu terpesona. Sebelum akhirnya, terjadi kekacauan yang disebabkan oleh mayat-mayat hidup yang dipekerjakan di dermaga itu, yang tiba-tiba mengamuk dan meledak, sehingga menyerang orang-orang yang ada di sana. Beruntung Watson masih sempat diselamatkan oleh Frederick Barnaby, yang merupakan pengawal yang dikirim oleh Walsingham. Mereka kemudian segera pergi menggunakan kereta kuda. Namun ternyata, ada beberapa orang yang terus mengejar mereka. Beruntung dengan bekerja sama, mereka berhasil lolos dari kejaran musuh yang entah dari pihak mana. Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju Afghanistan. Mereka menaiki sebuah kereta. Saat itu, Barnaby menjelaskan jika mayat-mayat yang mengamuk sebelumnya kemungkinan adalah bom mayat buatan Soviet. Barnaby juga memberikan dokumen dan juga surat yang berisikan tugas dari Walsingham untuk Watson, di mana di sana terdapat foto dan juga data diri dari Alexei Karamazov yang merupakan ilmuwan Soviet yang kabur ke Afghanistan dengan membawa gerombolan mayat. Walsingham sendiri memprediksi jika Karamazov sedang berupaya untuk mendirikan kerajaan mayatnya. Untuk itulah dia mencari catatan Victor. Untuk mencari keberadaan Karamazov, mereka mendapat bantuan dari orang Soviet bernama Nikolai Krasotskin. Karena ternyata pemerintah Soviet juga sedang memburu keberadaan Karamazov. Kemudian selama dalam perjalanan, mereka banyak mengobrol dan akhirnya diketahui jika Nikolai ternyata merupakan teman dekat Alexei Karamazov. Dan alasan mengapa dia mau menjalankan misi ini adalah agar paling tidak Karamazov tidak dibunuh oleh pemerintahan Soviet. Nikolai juga mengetahui secara detail keberadaan Alexei Karamazov yang tentu bisa mempermudah mereka nantinya. Esoknya, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki dan juga menaiki tebing yang tinggi, di mana di bawah mereka terlihat pasukan mayat Inggris sedang berperang. Namun sialnya, mereka malah terkena getahnya karena segerombolan mayat mengepung mereka. Ditambah, para mayat itu seperti bisa menghindari serangan Barnaby.
Nikolai menduga jika itu adalah mayat hidup buatan Karamazov yang hampir mendekati kecanggihan Dewan. Beruntung di saat mereka sudah terdesak, wanita Amerika yang sebelumnya Watson lihat datang menyelamatkan mereka dan berhasil membakar mayat-mayat itu. Kemudian di malam harinya, Watson dibantu dengan Friday mencoba menganalisis mayat yang menyerang mereka sebelumnya. Dia begitu terkejut saat mayat itu tiba-tiba bangkit dan mencoba untuk mengucapkan sesuatu kepadanya. Namun tak lama setelah itu, mayat itu kembali lumpuh. Merasa buntu, Watson memutuskan untuk healing sejenak di tepi sungai. Saat itu, tiba-tiba wanita Amerika sebelumnya datang untuk menghampirinya. Dia ternyata perwakilan dari Presiden Grant yang juga ada di sana. Wanita itu bernama Hadali Lilith. Hadali mencoba mencari tahu dari Watson apa mayat yang dia analisis memiliki jiwa yang membuat mereka berbeda dari mayat hidup biasanya. Watson pun menjawab jika dia belum bisa memastikan semua itu, karena meski meyakini teori tersebut, Watson masih butuh waktu untuk mencari bukti dan membuktikan kebenaran dari asumsi itu. Hari-hari berikutnya, mereka terus melanjutkan perjalanan, melewati jalur-jalur yang cukup sulit, dan akhirnya mereka sampai di persembunyian Alexei Karamazov. Dan ternyata, Karamazov juga sudah menanti kedatangan mereka. Di sana juga terdapat banyak mayat hidup buatan Karamazov. Lalu saat makan malam, Watson menanyakan keberadaan catatan Victor. Namun bukannya memberikan jawaban, Karamazov malah berbalik menanyakan sebenarnya apa yang menjadi motivasi Watson untuk mencari catatan itu. Apakah hanya untuk memuaskan rasa ingin tahunya atau apakah demi kemajuan negaranya? Karamazov mengingatkan agar Watson bisa menyiapkan mentalnya saat nanti tahu apa yang tertulis pada catatan Victor, karena hal itu akan membebani Watson nantinya. Namun ternyata Karamazov juga sebenarnya mengetahui jika alasan sebenarnya Watson sangat berambisi untuk mendapatkan catatan itu adalah agar bisa memiliki cara untuk mengembalikan jiwa Friday yang merupakan teman baiknya. Setelah itu, Watson mencoba untuk merenungi peringatan dari Karamazov sambil terus menatap Friday. Kita kemudian diperlihatkan cerita saat Friday masih hidup, dan seperti halnya Watson, dia juga maniak pengetahuan. Mereka berdua berambisi untuk menemukan metode yang bisa mengembalikan jiwa pada mayat. Namun Friday ternyata mengidap penyakit dan membuatnya akhirnya meninggal. Namun sebelumnya, dia berpesan agar Watson bisa menggunakan tubuhnya sebagai eksperimen, agar suatu saat nanti, apa yang mereka impikan bisa tercapai. Walaupun sangat berat baginya, Watson akhirnya menjalankan wasiat itu. Esoknya, Watson terbangun dari tidurnya saat mendengar suara riuh dari ruangan lain. Dan yang membuatnya tak habis pikir, ternyata itu adalah Karamazov yang sedang melakukan penanaman necrowave pada Nikolai yang masih hidup saat itu. Watson mencoba untuk menghentikannya, namun sudah terlambat. Sedangkan Karamazov sendiri, dia hanya ingin menunjukkan kepada Watson jika inilah tahap berikutnya dari teknologi mayat. Hal itu sesuai yang tertulis dalam catatan Victor. Barnaby yang menyusul ke ruangan itu juga turut merasakan kengerian, karena setelah itu Karamazov melakukan hal yang lebih gila, yaitu menanamkan necrowave pada dirinya sendiri dengan cara memerintahkan mayat kakaknya dan juga Nikolai untuk melakukan hal tersebut. Namun sebelum kehilangan kesadarannya, Karamazov memberitahukan jika catatan Victor kini berada di Jepang, dan jika Watson berhasil menemukannya, Watson harus segera menghancurkan catatan itu. Karena jika catatan Victor jatuh ke tangan yang salah, maka akan terjadi banyak bencana yang lebih ngeri dan lebih memilukan dari yang dia lihat sekarang. Akhirnya, Watson, Friday, dan juga Barnaby langsung menuju ke Jepang. Di sana mereka bertemu dengan Yamazawa Seigo yang merupakan perwakilan tentara kerajaan Jepang. Karena ternyata sebelumnya Nikolai sudah mengirim permohonan kepadanya. Mereka kemudian menuju ke laboratorium kimia Osato karena Yamazawa mencurigai di sana sedang dikembangkan teknologi mayat generasi terbaru dan kemungkinan juga bisa berkaitan dengan catatan Victor. Di malam hari, mereka mulai menyusup ke laboratorium Osato. Mereka sangat terkejut saat mendapati beberapa ilmuwan yang tewas. Di laboratorium juga terdapat banyak mayat yang sedang dikembangkan. Mereka kemudian sampai di sebuah ruangan yang dijaga oleh dua mayat hidup samurai yang begitu brutal. Barnaby dan juga Yamazawa berusaha melawan masing-masing satu dari mayat hidup itu dan meminta agar Watson dan juga Friday untuk melanjutkan penelusuran. Yang akhirnya Watson berhasil menemukan sebuah ruangan
tempat catatan Victor disimpan. Namun bukannya dihancurkan, seperti yang telah dikatakan oleh Karamazov. Watson malah menggunakan Friday untuk menganalisis catatan itu. Sementara mayat-mayat lain juga sudah mulai bangun dan menyerang Barnaby dan Yamazawa. Tak lama setelah itu, Friday mulai mengalami gejala aneh, di mana dia terlihat kembali memiliki jiwa dan menjerit kesakitan, serta menjadi agresif. Melihatnya, Watson sempat berpikir jika ini adalah jawaban dari teori yang dia dan juga Friday teliti selama ini. Namun situasi malah menjadi rumit, karena tindakan Watson itu malah menyebabkan kebakaran di sana. Puing-puing juga mulai runtuh. Sempat terjadi perdebatan antara Barnaby yang berencana akan menghancurkan catatan Victor untuk menghentikan semuanya. Sedangkan Watson tidak ingin kehilangan kesempatan untuk Friday bisa hidup kembali. Namun karena terus berdebat, mereka malah kehabisan waktu dan membuat puing-puing semakin banyak yang runtuh, serta api yang semakin membesar. Hal itu membuat Watson, Friday, Barnaby, dan Yamazawa terkapar tak berdaya. Di tengah kekacauan itu, seorang laki-laki tua datang. Dia adalah Duan, yang akhirnya menunjukkan dirinya kembali setelah sekian lama. Dia ke sana untuk mengambil catatan Victor dan kemudian bergegas pergi dan membawa para mayat hidup bersamanya. Victor Frankenstein. Singkat cerita, Watson akhirnya siuman setelah terus bermimpi buruk karena merasa bersalah atas semua yang terjadi. Dia ternyata diselamatkan oleh Hadali dan juga Presiden Grant, dan sekarang dia berada di kapal Amerika yang dalam perjalanan kembali. Hadali juga memberitahukan jika Barnaby dan Yamazawa juga berhasil selamat. Hanya saja, Yamazawa lebih memilih untuk menetap di Jepang. Sedangkan Friday harus ditenangkan secara paksa oleh Hadali dengan disuntikan narkotika karena Friday terus bersikap agresif. リッチモンド号の船内です。船医はこれらに罹患したと。と言っても彼は日本ですが、私の力では彼は止められなかった。大里科学の新型死者か。Sementara itu, Barnaby tengah berbincang dengan Presiden Grant yang meminta agar Barnaby bisa membujuk Watson agar mau menelusuri jejak Duan. Karena jika terus dibiarkan, Duan akan menggunakan catatan Victor dan juga mesin analisa untuk membuat para mayat lepas kendali dan menyebabkan kekacauan besar. Tetapi Barnaby enggan melakukannya dan memilih untuk keluar dari ruangan itu. Kemudian di dek kapal, Barnaby mengungkapkan kekesalannya pada Watson yang tidak menghancurkan catatan Victor saat di Jepang, yang akhirnya berakibat fatal seperti sekarang. Di tempat lain, Duan dengan pasukan mayatnya tengah berusaha mengaktifkan mesin yang akan dipadukan dengan catatan Victor untuk bisa membuat mayat-mayat hidup di radius tertentu lepas kendali. Dan karena lokasinya berdekatan, Friday juga mulai lepas kendali, sehingga Hadali langsung menyuntikkan penenang. Mereka kemudian bersiap untuk meninggalkan kapal karena menyadari Duan kemungkinan sedang mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk membalas dendam kepada para manusia. Sialnya, Presiden Grant malah menghalangi mereka. Namun berkat bantuan dari Barnaby dan juga kemampuan khusus yang dimiliki oleh Hadali yang bisa mengendalikan mayat, pada akhirnya mereka bisa keluar dari kapal yang kebetulan tengah berlabuh di pesisir San Francisco. Hadali sendiri berencana menuju ke persembunyian milik keluarganya agar bisa menyusun rencana untuk menghentikan Duan. Namun di saat mulai masuk ke pemukiman warga, mereka malah terkepung oleh para mayat yang lepas kendali dan terus menyerang penduduk. Lebih buruknya, Friday juga kembali lepas kendali. Barnaby dan juga Watson berusaha melindungi Hadali yang saat itu sedikit terluka. Tapi Hadali malah meminta agar Watson segera pergi terlebih dahulu melalui gorong-gorong bersama dengan Friday. Dan saat itu, Watson akhirnya menyadari jika Hadali adalah cyborg saat melihat luka di tubuhnya. Dan sebelum berpisah, Hadali meminta agar mereka berdua bisa terus bertahan karena suatu saat Watson harus mengajarinya merasakan cinta. Lalu di gorong-gorong, Watson berusaha menenangkan Friday yang terus mengamuk. Lebih buruknya, Friday juga terlihat memegang pistol dan terus menembak ke segala arah, di mana satu peluru berhasil melukai Watson. Tapi Watson tidak menyerah, dan dengan suntikan yang sebelumnya diberikan oleh Hadali dan juga rangkulannya, Friday akhirnya bisa kembali tenang, untuk kemudian dibawa ke persembunyian keluarga Hadali untuk dianalisa ulang. 私の秘密を私に教えて。私たちもすぐに追いつきます。あなたが今すべきはザワンの居場所を。機械人形なの。
Keesokannya, secara mengejutkan, Walsingham bersama pasukannya menemukan persembunyian Duan. Dia juga ternyata memiliki kemampuan yang sama seperti Hadali, sehingga berhasil melumpuhkan pasukan mayat milik Duan dengan mudah. Dan kemudian terungkap jika Walsingham memiliki rencana tersendiri, yaitu untuk menaklukkan seluruh manusia yang ada di dunia. Untuk itulah, dia akan membawa catatan Victor dan juga Duan ke London. Sementara di persembunyian, Watson terlihat sedang berusaha meminta maaf kepada Barnaby karena akibat kecerobohannya, dunia menjadi kacau. Watson juga terus memohon agar Barnaby mau membantunya mengakhiri semua ini. Watson sendiri sudah mengetahui apa yang telah direncanakan oleh Walsingham karena sebelum dibawa ke London, Duan sempat mengirim pesan melalui writing ball. Merasa dunia begitu terancam, Barnaby akhirnya mau ikut untuk membantu Watson dan juga Hadali. Mereka kemudian berangkat ke London dengan menggunakan kapal selam milik keluarga Hadali. Di sepanjang perjalanan, Hadali menceritakan kepada Watson tentang kesedihannya karena selama ini tidak pernah merasakan adanya jiwa pada dirinya. Dan ternyata yang mengubah Hadali menjadi seorang cyborg adalah ayahnya sendiri. Melihat Hadali yang begitu sedih, Watson berusaha menenangkannya dengan mengatakan jika ayah Hadali melakukan semua itu mungkin karena dia tidak ingin putri tercintanya merasakan sakit hati, bersedih, dan juga penderitaan dalam hidupnya. Sementara itu, Duan ternyata dibawa oleh Walsingham ke London Tower agar bisa menganalisa informasi otak Duan dengan menggunakan mesin analisa raksasa yang dikenal sebagai Charles Babbage. Walsingham juga ternyata menyimpan otak Dr. Victor Frankenstein, dan dengan semua yang dimilikinya sekarang, dia langsung mengaktifkan Charles Babbage yang secara bersamaan langsung menganalisa Duan, otak Victor Frankenstein, dan juga catatan Victor yang pada akhirnya melepaskan gelombang sinyal yang membuat setiap mayat hidup yang ada di seluruh dunia lepas kendali dan menyerang para penduduk yang kemudian juga akan menjadi mayat hidup. Sementara Watson dan juga lainnya berhasil menerobos masuk dan menghancurkan penjagaan kota London. Barnaby langsung melawan para mayat yang langsung mengepung mereka. Dia meminta agar Watson dan juga Hadali agar segera mungkin menuju London Tower, sedangkan dia akan mengurus masalah di sini. Namun begitu Watson dan juga Hadali pergi, Barnaby malah harus berhadapan dengan sesosok mayat yang begitu kuat. Singkat cerita, Watson, Hadali, dan juga Friday sampai di London Tower dan langsung meminta agar Walsingham menghentikan rencana gilanya. Dan dengan bantuan dari Hadali, mereka akhirnya berhasil melumpuhkan Walsingham yang enggan mendengarkan mereka. Hadali kemudian berusaha menahan Duan, sementara Watson memerintahkan Friday untuk menghubungkan dirinya terhubung ke Charles Babbage untuk bisa mulai menganalisis dan mengagalkan apa yang Walsingham sudah lakukan. Namun Walsingham kembali bangkit dan langsung menembak Hadali, sehingga Duan malah terlepas dan langsung membunuh Walsingham. Hadali juga malah pingsan saat mencoba untuk kembali mengendalikan Duan. Sementara di dekat pusat daya kota, Barnaby terus bertarung dan terlihat terdesak saat melawan mayat besar itu. Kembali lagi ke Duan, ia langsung membawa tubuh Hadali agar bisa dijadikan wadah untuk jiwa tunangannya. Watson juga tidak bisa melakukan apapun karena tiba-tiba Friday malah menembaknya, dan kemudian Watson dijaga oleh para mayat agar tidak mengacaukan rencana Duan. Duan kemudian langsung mengambil alih Charles Babbage dan mulai melakukan upacara pembangkitan. Tak hanya itu, dia juga berencana untuk menggunakan tubuh Friday sebagai wadah baru bagi jiwanya, dan seketika dunia pun dipenuhi arwah dari mereka yang menjadi mayat hidup yang terserap ke dalam Charles Babbage. Namun berkat itu juga Watson bisa mulai bergerak karena mayat yang menjaganya juga ikut lumpuh. Dia terus berusaha menghentikan Duan karena yang Hadali inginkan adalah jiwanya sendiri, bukan jiwa dari tunangan Duan. Namun semuanya sudah terlambat karena Duan berhasil merasuki Friday, dan Hadali kini memiliki jiwa dari tunangan Duan. Beruntung, Barnaby yang sedari tadi terus bertarung akhirnya berhasil mengalahkan mayat itu, sekaligus mengacaukan sumber daya kota London untuk sementara waktu, sehingga membuat Charles Babbage mulai berhenti dan membuat jiwa Duan beserta tunangannya terlepas dari Friday dan juga Hadali.
Watson kemudian langsung menghubungkan Friday pada Charles Babbage yang mulai aktif kembali agar bisa melakukan analisa ulang dan mengembalikan keadaan. Dia juga berhasil menyerang Duan sekaligus mulai menghancurkan catatan Victor. Hal itu menyebabkan anomali yang akhirnya membuat Friday untuk beberapa saat kembali hidup dan membantu Watson sehingga berhasil membunuh Duan dan juga menghancurkan catatan Victor. Dan walau hanya sebentar, itu cukup memberinya harapan. Sedangkan Hadali juga sudah kembali siuman dan menemukan kesadarannya. Mereka kemudian bergegas keluar dari London Tower yang saat itu mulai runtuh. Sementara arwah-arwah juga mulai kembali kepada orang-orang yang dipaksa menjadi mayat hidup saat masih memiliki nyawa dan membuat keadaan berangsur normal. Lalu terlihat Hadali yang menceritakan apa yang dirasakannya saat jiwa tunangan Duan sempat berada di tubuhnya. Dia bisa merasakan cinta, amarah, sakit hati, dan juga emosi lainnya. Hal itu membuat Hadali bingung, karena seharusnya dia tidak bisa merasakan semua itu, karena dia tidak memiliki jiwa. Watson pun mengatakan, jika Hadali bisa merasakan semua itu, berarti dia memiliki jiwa. Watson kemudian mengungkapkan rasa sukanya pada Hadali, dan juga memberikan hiasan bunga untuknya. Hal itu tentu membuat Hadali begitu bahagia. Namun begitu mereka akan berciuman, momen itu malah diganggu oleh Barnaby yang datang untuk berpamitan karena dia berencana untuk berkeliling dunia agar bisa melihat banyak hal baru. Sementara itu, ternyata Watson berhasil mengamankan sisa dari catatan Victor yang akhirnya setelah melakukan riset secara matang, dia menggunakannya untuk melakukan eksperimen necrowave pada dirinya sendiri yang kemungkinan berhasil karena di post credit scene diperlihatkan jika 4 tahun setelah itu Watson menjadi rekan dari sang detektif terkenal Sherlock Holmes. Barnaby juga sudah kembali ke Inggris, sementara Hadali kini menggunakan nama Irene Adler dan film pun selesai. Sebelumnya, gue mohon maaf karena mungkin pembahasan film The Empire of the Corpses kali ini terdengar ribet dan kurang nyaman. Karena premis serta alur dari film ini sendiri begitu rumit, agak sulit untuk dicerna. Hal itu juga yang menjadi kekurangan dari film ini. Ditambah ada beberapa karakter yang di awal terlihat penting malah tiba-tiba mati. Apalagi Hadali yang entah kenapa diplot sebagai cyborg, padahal sebenarnya Hadali bisa diplot dengan lebih sederhana. Mungkin bisa sebagai gadis Amerika pada umumnya, hanya saja dia memiliki kemampuan khusus untuk mengendalikan mayat. Mungkin ada alasan tersendiri bagi penulis cerita sih. Namun di samping semua itu, anime ini sendiri memiliki visual yang bagus, plot twist yang tidak terduga sama sekali, dan juga sensasi yang dihadirkan saat menonton, karena kita harus menebak-nebak apa yang akan terjadi selanjutnya. So, sekian dari gua, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe serta share video ini sebanyak mungkin. Gua undur diri, see you next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.